Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai cara membuat virtual machine di VirtualBox ya. Ini mesin virtual atau kita sering menyebutnya komputer virtual ya. Oke, seperti ini gambarannya ya. Misalkan kita punya komputer real, bukan komputer virtual. Ini komputer kita misalkan ya. Real, misalkan punya spesifikasi HDD misalkan 100 GB, misalkan RAM-nya 4 GB, kemudian punya OS misalkan OS-nya Windows 10. Nah, ini merupakan komputer kita ya, komputer asli. Nah, sedangkan di dalam ini nanti kita kita mau membuat komputer virtual. Di dalam ini membuat komputer virtual. Nah, ini punya spesifikasi juga, misalkan RAM-nya 512 MB, berarti ini kan setengah giga ya. Kemudian HDD-nya misalkan 7 GB, kemudian OS-nya misalkan Linux. Nah, ini komputer virtual menggunakan aplikasi apa? Nanti yang di luar ini diinstal aplikasi namanya VirtualBox. Apakah hanya VirtualBox? Ya enggak, bisa menggunakan VMware juga bisa ya. Nah, ini. Nah, yang di dalam ini apakah juga harus Linux? Enggak, ini hanya contoh ya. OS-nya apapun nanti spesifikasi yang di dalam ini menyesuaikan ya. Kalau kurang besar bisa dibesarkan, kalau kurang kecil RAM-nya bisa dikecilkan atau harddisknya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, ini merupakan gambaran komputer virtual. Ini satu buah virtual machine. Nah, ada lagi nanti di sini komputer virtual yang kedua. Ada lagi komputer virtual yang ketiga. Ini bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam komputer virtualnya. Ini juga bisa berhubungan dengan ini juga bisa berhubungan dengan ini, ataupun dengan yang di luar juga bisa, tergantung topologi dalam persentikannya. Ya, mungkin akan saya bahas di lain video mungkin itu ya. Ini hanya gambaran dasarnya. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Ya, kita buka aplikasinya VirtualBox. Ini akan kita coba yang ini ya, mempraktekkan yang cara membuat virtual machine yang pertama. Oke, nah sekarang kita tinggal klik baru. Nah, kita beri nama misalkan apa? Misalkan virtual machine ku misalkan. Nah, ininya pilih other aja nggak masalah. Nah, other. Lanjut. Nah, ini merupakan ukuran memorinya, memori ini. RAM-nya ya. Misalkan kita besarkan 512. Nah, ini RAM-nya. Di sini settingannya. Lanjut. Kemudian pilih yang tengah default ya buat harddisk sekarang. Oke. Nah, untuk tipenya ini bebas, mau pilih VDI, VMDK, bebas ya. Misalkan kita pilih VDI. Nah, kemudian di sini untuk harddisknya kita tetapkan saja ya, ukuran tetap, bukan yang atas tapi yang bawah. Kita tetapkan sendiri manual. Nah, di sini berapa harddisknya? 7 GB. Udah di sini kita tulis saja 7 GB, kita ganti. Kalau nggak mau ngetik juga bisa digeser-geser ya. 7 GB. Ingat satuannya. Kemudian lokasinya apabila C penuh bisa disimpan di D ataupun di mana, di E juga boleh. Kalau sudah save ya. Ini biarkan default di C saya ya. Kemudian buat. Nah, mohon ditunggu. Cepat tidaknya ya, atau lama cepatnya ini bergantung dari ukuran yang saudara buat. Kalau harddisknya ini ukurannya besar, ya otomatis proses pembuatannya juga lama. Yang kedua, faktor kesehatan harddisk juga mempengaruhi. Kalau harddisknya sudah bad itu
ataupun nggak sehat ketika pembuatan ini ya. Terkadang ada yang blue screen ya, ada yang malah hang, ada malah lemot lama ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ini sampai 100%. Kurang lebih waktunya 6 menitan ya. Nah, kita tunggu saja. Pastikan ketika membuat VM ini ya, ini pastikan kalau disimpan di C ya otomatis C-nya itu harus diberi sisa untuk lokasi penyimpanan ini. Jangan tinggal sedikit dipaksa untuk menyimpan ya, maka nggak bisa, nanti pasti muncul disk full ya. Beri alokasi, kalau nggak mau di C ya simpan di D ataupun di E. Nah, ini komputer virtual. Nah, komputer virtual ini nanti kalau sudah jadi, ini tinggal dihidupkan, kemudian bisa diinstal ya, diinstal. Dan kalau sudah diinstal, sudah selesai, maka komputer virtual ini bisa di backup ya, bisa di backup. Ataupun dipasang di komputer lain juga bisa, tadi nggak perlu install lagi, tinggal impor saja. Backup, impor di sana. Selesai. Jadi cara kerjanya bener-bener bener-bener virtual ya. Namanya juga komputer virtual. Bisa dipasang di komputer B, bisa dipasang di komputer C. Nggak perlu install. Cukup install virtual box-nya saja. Tinggal diimpor. Jadi komputer yang A itu ngekspor image-nya, nanti komputer B itu tinggal impor image-nya, komputer komputer C juga ngimpor image-nya, komputer D ngimpor image-nya. Maka komputer B, C, D itu sudah dapat image-nya dari komputer A. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Nah, itu 20 detik lagi. Oke, 100%. Nah, oke. Pembuatan virtual machine ini nampaknya nggak ada kendala ya. Ini tinggal hidupkan saja, hidupkan, mulai. Ini sama aja kita menghidupkan komputer yang ini ya. Nah, komputer yang ini kita hidupkan. Oke, ini lagi loading ya. Cepat tidaknya ini juga bergantung dari spek komputer luar ini. Yang ini ya, komputer yang luar ini. Komputer yang asli ini ya. Ini belum loading. Masih proses. Nah, ini komputer diminta untuk memasukkan kaset ya. Tinggal dipilih saja mana kasetnya. Sudah saya siapkan di desktop itu dengan nama master. Nah, ini ada dua master, Linux Ubuntu dan Windows XP. Nah, ini kalau kita pilih Linux Ubuntu, maka ya kita open, maka nanti komputer virtual ini akan menginstal Linux Ubuntu. Tapi kalau kita pilih Windows XP atau Windows 10, Windows 7, maka dia nanti akan menginstal Windows tersebut. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, mengenai virtual machine. Ini saya cancel saja, saya batalkan. Nah, itu mengenai komputer virtual machine. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.